Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Pangestu, NIM 20 30 10 40 25, Prodi Agribisnis, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan materi kalimat efektif. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti gagasan yang ada pada pikiran pembicara atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau si penulis. Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur SP. Taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku, menggunakan diksi yang tepat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan, penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif: 1. Kelogisan, 2. Kepararelan, 3. Ketegasan, 4. Kehematan, 5. Ketepatan, 6. Kecermatan, 7. Kepaduan, 8. Kesejajaran, 9. Keharmonisan. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali ada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama, diri, keilmuan. Kalimat efektif dan pilihan kata atau diksi. Diksi adalah pemilihan dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Kata bersinonim ialah kata yang bentuknya berbeda namun maknanya serupa. Dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu ide pokok atau kesatuan pikiran. Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Yang dimaksud kesejajaran paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa, kelompok kata, disejajarkan dengan frasa. Demikian juga kata benda, kata kerja, dan kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, atau kata sifat. Kalimat efektif dan penekanan ide pokok. Posisi. Yang pertama, posisi kata dan dalam kalimat. 2. Urutan logis. 3. Pengulangan kata. Kalimat efektif dan penghematan kata. 1. Pengulangan unsur kalimat, penggunaan hiponimi. Kalimat efektif dan variasi struktur. Penempatan unsur-unsur terdiri atas penempatan unsur-unsur kalimat. 1. Variasi panjang pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik atau efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu rinci dan lebih efektif. Dalam satu tulisan, keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. 2. Pemilihan jenis kalimat. Variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada 3 macam jenis kalimat, ditinjau dari kalimat berita, tanya, dan kalimat perintah. Dengan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. 3. Pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif apabila subjeknya melakukan suatu perbuatan, dan kalimat pasif apabila subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku tetapi sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat.
Sekian, terima kasih.